Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih, wah Freeport, Freeport, itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. 51%, dulu kita hanya punya 9%. Dan sekarang sudah kita miliki 51% dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, kawan-kawanku, kali ini kita akan membahas tentang pidato Pak Jokowi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Di mana di dalam pidatonya ini beliau sempat menceritakan oknum-oknum yang mungkin punya niat untuk mengkudeta gitu ya, mengkudeta Pak Jokowi dirinya, atau ada ancaman kudeta terhadap kursi kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sih sebenarnya, teman-teman. Ada ancaman-ancaman seperti ini ya. Ini sangat-sangat ya nggak layak lah untuk dicontoh, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus nonton video ini dengan full biar paham sampai habis, supaya tahu isi dan konteksnya ya, teman-teman. Kalau bisa teman-teman sediakan kopi ya, kopi biar memperlancar saraf-saraf saat menonton dan bisa menonton sampai habis. Itu teman-teman ya, mari kita simak dulu video berikut ini. Saya melihat IC ini uangnya banyak. Karena tadi cabang yang teraktif saja diberi hadiah 200 juta. Saya melihat dari sisi itu saja, waduh kaya ini, kaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dunia sekarang ini menghadapi sebuah gejolak, ketidakpastian, tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk kita. Bahkan negara-negara maju kalau kita lihat, sudah masuk, banyak yang masuk ke jurang resesi. Yang terakhir Inggris misalnya, sudah masuk ke jurang resesi. Dan yang terakhir kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, fokus ke mana? Kalau saya, sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Berarti kemampuan ya? Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari. Sehingga menurut saya, jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meskipun kita ikuti. Jangan terlalu kita terbawa oleh skenario ekonomi global meskipun kita juga harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Karena kita tahu nanti 2030-an kita akan mendapatkan bonus demografi. Bisa menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa menjadi beban. Bisa jadi kelemahan ya? Inilah tantangan
paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Sehingga sekali lagi bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Padahal saat ini untuk membuka lapangan kerja itu kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat. Semua negara mengalami tantangan ini. Yang pertama, tantangan yang pertama, perlambatan ekonomi global. Kita tahu 2023 dari World Bank ini global hanya tumbuh 2,7. Kemudian 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6. Tahun depan dari World Bank muncul angka 2, naik sedikit 2,7. Tapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara. Dan kita, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, bisa tumbuh di kurang lebih 5,1. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6, 2,7. Dan kalau kita lihat juga Bank Sentral hampir semua negara memperketat kebijakan moneternya karena mengerem agar inflasi tidak tinggi, semakin naik. Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan anjlok, turun produksinya. Otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya. Jadi yang pertama, perlambatan ekonomi global. Tantangan kita di situ. Yang kedua, peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Semua sekarang ini mulai masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul analis, muncul otomasi analitik. Otomasi analitik udah mulai juga ternyata. Setiap hari muncul hal yang baru. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Wow. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Ya. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin
sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISAI tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis. Rencana, tapi rencana taktis. Strategi, tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini, kita harus belok kemana? Kalau dicegat di sini, kita harus menuju kemana? Itu yang hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan. Bukan rencana makro yang sulit diimplementasikan dalam situasi yang sangat sulit. Sangat krusial. Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI, hilirisasi menjadi kunci. Coba kita lihat satu, urusan nikel. Urusan nikel yang sering saya ceritakan, karena ini memang sebuah keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah. Nikel, dari bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel. Dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok, jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tetapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Kemudian yang nikel ore ada lagi nikel ore ke smelter, ke HPAL, ke prekursor, ke cathode, kemudian masuk lagi ke baterai sel. Sudah kejadian dan kita sudah punya industrinya. Untuk nanti kalau kapasitas baterai selnya mencukupi, sekarang ini baru kira-kira 180.000 mobil yang bisa diproduksi dengan baterai sel produksi kita sendiri. Kalau nanti bisa meningkat menjadi juta, itu kita baru memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lain. Kemudian tembaga, nikelnya sudah masuk ke tembaga. Setelah nikel kita stop tahun 2020, tembaga 2 tahun yang lalu juga kita stop. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun. Wow. Sudah beroperasi, yaitu di Aman, di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, copper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga, boksit. Hilirisasi di boksit. Sudah jadi yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, di Kalimantan Barat. Jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi, yang di Mempawah ini miliknya BUMN. Akan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Wih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Wah. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Digulingkan? Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita.
berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Wow, luar biasa. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya sampaikan. Ada yang main, Pak ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul ISEE bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut, seaweed, yang belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Pangan yang lainnya, menurut saya yang juga harus dihilirisasikan adalah kopi. Kopi ini, saya cek, kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar. Atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh banget selisihnya. Jauh sekali. Masa kita kalah dengan Vietnam? Pada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun. Produksi tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Dan juga kakao. Kakao kita memiliki 1,4 juta hektar. Industrinya ada, tapi bahan mentahnya kakaonya kurang, sehingga kita justru impor. Salah besar lagi. Dan yang lain-lainnya, masih banyak lada, nilam, yang ini turunannya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali ke nikel tadi. Nikel di tahun 2015, ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop, 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. Wow, luar biasa. 2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun rupiah. Lompatannya coba. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, itu yang menguntungkan perusahaan, Pak. Rakyat dapat apa? Jangan keliru. Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, biaya ekspor, pajak ekspor, biaya keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Sangat besar sekali. Saya berikan ilustrasi saja untuk minerba, tidak hanya nikel, tapi minerba. Di 2015, penerimaan negara bukan pajak, kita memperoleh 29 triliun rupiah. 2023, kita mendapatkan PNBP-nya
172 triliun. Dari 29 melompat ke 172 triliun. Wow, naik berapa kali Untuk lipat? pajaknya saya belum mendapatkan secara detail. Tapi saya yakin juga akan melompat berkali-kali. Saya rasa penting sekali masukan, input, desain, rencana, dan strategi yang dirumuskan oleh ISEI dalam kongres ini dan menjadi pegangan bagi pemerintah ke depan, bukan pemerintah saya lagi, pemerintah ke depan, karena sebulan lagi saya sudah pensiun. Waduh. Sedih, Pak. Sehingga betul-betul arah menuju ke Indonesia emas itu betul-betul bisa kita raih dengan lebih cepat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini secara resmi saya buka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22. Nah, Dan itu tadi teman-teman ya videonya. Teman-teman udah dengar tadi, itulah pidato yang sangat luar biasa dari Pak Presiden Joko Widodo di Kongres ke-22 Seminar Nasional tahun 2024. Dan tadi beliau mengungkapkan bahwa oknum-oknum yang membisik beliau bahwa ada upaya untuk menggulingkan Presiden Jokowi ketika hilirisasi ya itu dilaksanakan gitu ya. Ini agak memberatkan juga karena ya seperti apa yang dibilang oleh Pak Presiden kita pertama, Presiden Soekarno, ya yang melawan kita sendiri itu adalah anak bangsa sendiri gitu, dari bangsa kita, dari negara kita sendiri gitu. Itu yang memberatkan teman-teman. Kalau lawan kita asing masih bisa kita go sikat habis gitu kan, udah fight kita ini. Tapi kalau untuk anak bangsa sendiri yang akan melakukan ini yang berat sekali gitu ya. Itu yang disampaikan, yang saya tangkap ya. Tapi bagaimana pandangan kalian teman-teman ya, nanti tulis di kolom komentar. Saya persilakan buat teman-teman. Ketika Indonesia mengambil alih saham Freeport ya kan, itu luar biasa goncangannya, gonjang-ganjingnya antara luar negeri dan akhirnya di dalam negerinya juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya bisa diambil ahli dari berapa puluh tahun, hampir 50 tahun kemudian gitu ya, baru bisa diambil alih saham Freeport. Itu juga saya pikir pasti banyak yang kepanasan jenggot gitu, banyak yang berusaha untuk habis-habisan jangan sempat dilepas gitu, jangan sempat diambil alih oleh Indonesia lagi atau diolah oleh Indonesia, karena itu adalah aset gitu ya, masukan gitu ya untuk memperkaya asing gitu. Selain itu gitu ya teman-teman, mungkin banyak juga bisnis nakal dari oknum-oknum yang terganggu ketika Indonesia mengambil full gitu ya. Itu seperti ancaman teman-teman ya. Mereka khawatir akan terjadi tidak ada pemasukan lagi gitu, karena Indonesia sudah mulai mandiri gitu ya, sudah mulai berani melawan gitu, karena Indonesia akan menuju Indonesia maju gitu ya, Indonesia emas gitu. Mereka tidak mau Indonesia mencapai Indonesia emas itu gitu. Itu kita khawatir. Makanya dari itu diharapkan kita tetap selalu bersatu teman-teman ya. Jangan mau dipecah belah gitu, jangan mau diadu domba, apalagi kalau sempat digoreng lagi sama asing, disupport lagi dana oleh asing. Itu bahaya teman-teman. Kasihan juga nanti anak cucu kita yang harusnya kita mencapai 2045 ini Indonesia emas, tertunda teman-teman karena hal-hal seperti ini. Luar negeri menggenjot ke dalam negeri juga sesama kita gitu kan, anak bangsa dan sebagainya gitu. Itu yang sangat kita khawatirkan. Maka itu kita jangan mau diam teman-teman. Rakyat Indonesia, ayo kalau merasakan berani bersuara, jangan cuma jadi penonton,
jadilah menjadi memberikan tuntunan gitu, arahan gitu, kalau perlu lawan gitu kan. Karena semakin kita diam sebagai kita penonton, itu semuanya akan diraup semua, apalagi hilirisasi ini. Ayo sebisa mungkin ini terlaksana, dan ini akan kita lihat proses kedepannya akan meningkat gitu teman-teman. Banyak sekali yang nggak suka dengan hilirisasi. Oke, mungkin cukup segitu aja dulu teman-teman. Berikan tanggapan kalian teman-temanku yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian. Boleh berikan komentar kalian di kolom komentar. Intinya pesan saya, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, tetap jaga persatuan Indonesia ya, karena NKRI harga mati. Itu dari saya, Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.